Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menentukan jenis segitiga serta menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Silakan kalian simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras, kita bisa menguji apakah segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya merupakan segitiga siku-siku atau bukan, dan apakah termasuk segitiga lancip atau segitiga tumpul. Untuk itu, kita coba. Di sini ada 3 ukuran sisi atau 3 garis dengan ukuran tertentu. Di sini Ibu menggunakan ukuran yang sebenarnya. Dengan menggunakan perbandingan satu kotak itu untuk 2 cm. Ya. Di sini kan 6 kotak, makanya 6. Tapi kalau Ibu geser garis ini menjadi 4 kotak, maka dia menjadi 8. Ya, jadi ini dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, kemudian ini yang 8 kita jadikan 1, terakhir 10. Nah, ternyata tepat ya. Dan apakah betul ini membentuk sebuah segitiga siku-siku? Karena di sini kita tidak mengetahui ya, tidak ada muncul di sini 90 derajat. Kita cek. Nah, ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Berarti betul ya bahwa ukuran sisi segitiga yang ukurannya 6, 8, dan 10, dan kalau dijumlahkan kuadrat dari sisi-sisi 2 sisi ini, nah, kalau dijumlahkan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat, jumlah dari kuadrat 2 sisi yang diketahui sama dengan kuadrat dari sisi ketiga. Kalau di sini ada hubungan yang sama dengan, dan kalau kita secara umumkan membentuk A kuadrat, 6 itu A, 4 itu B misalnya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan mengubah segitiga tersebut. Ukurannya akan kita rubah salah satu, yaitu ukuran dari C yang hipotenusa akan kita geser ya. Nah, kita akan perbesar ukurannya menjadi lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 berarti dia bisa naik gitu kan. Nah, ini sudah lebih dari 10. Namun yang B bergeser juga. Nah, Ibu inginnya dia tetap 8, tapi ini yang bergeser tuh yang C-nya. C-nya bertambah, berarti gesernya ke sini kan. Tetap 8. Nah, perhatikan ini kita ketemu ya. Ukurannya A tetap 6, B tetap 8. Nah, ini C-nya yang berubah. C-nya kita ingin lebih dari 10. Tadi kan ini 10 ya C-nya. Kita rubah. Ternyata jika A dan B-nya tetap 6 dan 8, ini tidak bisa kita paksakan. Tadi kita sudah ubah-ubah, tidak bisa menjadi tetap 90 derajat. Kalau ingin C-nya bertambah, maka dia geser. Si B-nya ini geser ke sebelah kanan. Lihat, sudut yang terbentuk sudah lebih dari 90 derajat ya. Nah, tadi ini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Nah, kalau pas 10 kuadrat maka hasilnya ini. Gambarnya yang tegak lurus ini ya. Nah, sekarang ini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat bandingkan dengan 11,76 kuadrat. Kalau dengan 10 kuadrat dia sama, berarti kalau dengan 11,76 kuadrat
hasil ini yang 6 kuadrat tambah 8 kuadrat adalah kurang dari 11,76 kuadrat. Kurang dari, ya. Kalau kita coba-coba lagi, ini untuk ukuran-ukuran yang lain, maka akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Ini contohnya, ya. Lebih dari 113,57 derajat, berarti dia tumpul. Panjang C akan kita perpendek, sedangkan A dan B-nya tetap ya 6 dan 8. Nah sekarang kita perpendek, tapi B-nya, nah ini B-nya kan 6,57, kita ingin B-nya tetap 8. Nah kalau B-nya 8 kan di sini, kita 10-nya kita kecilkan, cari supaya tetap di 8. Nah ini yang setelah C-nya berkurang ya, nah, C-nya adalah 7,7, A-nya tetap 6, ini B-nya tetap 8. Ternyata bentuknya itu harus jadi seperti ini ya. Jadi di sini kurang sudutnya adalah 64,86 derajat, kurang dari 90 derajat. Jadi kalau 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, maka C-nya ini 7,7 kuadrat. Kalau tadi 10 kuadrat itu sama dengan di sini ya, berarti kalau jumlah ini ternyata di sininya 7,7 kuadrat, maka yang tepat hubungannya adalah pasti lebih dari kuadrat tambah 8 kuadrat lebih dari 7,7 kuadrat. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ya. Nah, jadi hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika ada 3 buah ukuran sisi segitiga, kemudian kita cek apakah A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, lancipnya di mana? Di depan sisi C, depan sisi yang terpanjang. Terpanjangnya adalah C. Maka di depannya, kalau di sini pada segitiga ABC, maka lancip di sudut C, di titik C. Nah, sekarang ada kondisi yang berikutnya. C-nya kita perpanjang. Kita tarik perpanjang, ya, perpanjang. Kemudian berlaku hubungan seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Nah, berlaku hubungan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Sama di depan sisi terpanjang, yaitu sisi C. Nah, berikutnya adalah jika C-nya diperpanjang lagi. Nah, kalau C-nya diperpanjang lagi, kan, maka sisi A dia akan makin bergerak ke sebelah kanan ya. Nah, berlaku hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya disebut segitiga tumpul. Tumpul di mana? Di titik C, di depan sisi C. Ya. Ini contohnya. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, kita akan cek. Sebelumnya kita tentukan dulu. Kita cari sisi yang terpanjangnya adalah yang 38 ya. Nah, berarti kita misalkan C itu adalah seperti tadi, C itu adalah sisi yang terpanjang. Kita misalkan C ada sisi yang terpanjang, maka C yang 38
A 17, B yang 25. A dan B ini boleh tertukar, boleh. Yang penting yang C yang sisi terpanjangnya itu harus betul ya, jangan sampai tertukar. Di sini maka ini Ibu ambil A-nya 17, B-nya 25, C-nya yang 38. Lalu C-nya kita kuadratkan, maka diperoleh C kuadrat sama dengan 38 kuadrat 1444. A kita kuadratkan ditambah B kuadrat berarti 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Ini hasilnya 17 kuadrat itu 289, 25 kuadrat ada 625. Ini kalau dijumlahkan 914. Ya, C kuadrat hasilnya 1444. Penjumlahan dari A kuadrat tambah B kuadrat hanya 914. Berarti tidak sama kan? Ya. Nah, jadi hubungan C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sudah jelas kalau tidak sama berarti bukan segitiga siku-siku. Ya. Nah, di sini pertanyaannya apakah segitiga yang dimaksud segitiga siku-siku? Berarti bukan. Tapi kalau kita ingin bahas lebih lanjut, nah ini termasuk jenis apa? Kita lihat bahwa C kuadrat 1444 itu lebih dari 914. Jadi C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kalau C-nya itu lebih, C kuadrat itu lebih, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, sekarang bagaimana sih menemukan dan memeriksa triple Pythagoras? Lihat, panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Jadi di sini menyangkut bilangan asli ya, kalau triple Pythagoras itu 3 bilangan asli tersebut yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Jadi 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras itulah yang disebut dengan triple Pythagoras. Nah, tapi bilangannya adalah bilangan asli. Bagaimana cara memeriksa triple Pythagoras? Kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yaitu C kuadrat atau sisi yang terpanjang ya dikuadratkan, kemudian menghitung A kuadrat tambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maksudnya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Contohnya, apakah bilangan 15, 20 dan 25 membentuk triple Pythagoras? Ya, alternatif penyelesaian. C kuadrat, kita cari yang terpanjang, yaitu 25. Kita kuadratkan, berarti 625. Nah, sisanya yang 15 dan 20 kuadratkan, kemudian dijumlahkan. A kuadrat tambah B kuadrat. 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 15 kuadrat 225 tambah 20 kuadrat adalah 400, yaitu 625. Nah, ternyata C kuadrat itu sama dengan B A kuadrat tambah B kuadrat. Nilainya sama, ini 625, ini 625. Nah, kalau sama berarti dia adalah triple Pythagoras. Bagaimana kalau hasilnya tidak sama? Ya berarti bukan triple Pythagoras. Nah, cukup sederhana bukan? Sekarang, bagaimana cara kita menemukan triple Pythagoras seperti tadi? Ya, seperti angka yang ini. 15, 20, 25. Gimana sih cara mencari angka ini yang 15, 20, 25? Ini ada caranya. Perhatikan gambar di samping, ya, pada segitiga siku-siku. Ada sisi siku-sikunya yaitu P kuadrat kurang kuadrat dan 2PQ. Ini ada sisi siku-siku. Hipotenusanya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini yang C, ini yang A, ini yang B. Ya. Dan P dan Q itu adalah bilangan asli. P-nya lebih dari Q. Jelas ya? PQ bilangan asli, P-nya lebih dari Q. Nah, mencarinya kita pakai tabel supaya mudah. Nah, ini adalah tadi sisi-sisinya. Nah, ini tabelnya. P dan Q bilangan asli. P itu lebih dari Q. Berarti P tidak mungkin 1. Kenapa?
Kalau P-nya 1 berarti Q-nya harus berapa? Harus 0. 0 bukan bilangan asli. Jadi P kita mulai dari 2. P lebih dari Q, berarti Q hanya ada 1, tinggal angka 1. Nah, masukkan. Yang pertama kita cek sisi yang pertama P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti P-nya kita ganti dengan 2, Q-nya kita ganti dengan 1. 2 kuadrat, 4 tambah 1 kuadrat, 1 berarti 5. P kuadrat kurangi kuadrat, berarti 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat, 3. 2 kali P, 2 kali Q, 2 kali 2 kali 1, 4. Nah, kita berarti sisi yang terpanjangnya adalah 5, sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Apakah ada hubungannya? 5, 3, dan 4, kita cek hubungannya. 5 kuadrat dari sini ya, sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini 25, ini 9, ditambah 16 ada 25. Pas, betul. Jadi 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, jadi karena memenuhi hubungan ini, maka 3, 5, 3, dan 4 adalah triple Pythagoras. Nah, selanjutnya juga sama. Kita cek P-nya 3. Nah, kalau P-nya 3, Q-nya itu bisa 1, bisa juga 2. Karena yang kurang dari 3 itu adalah 1 dan 2. Ini dengan langkah yang sama. Maka diperolehlah 10, 8, 6, 13, 5, dan 12. Itu adalah triple Pythagoras. Masih banyak lagi, silakan kalian cari. Tak terhingga ya, banyaknya banyak sekali ini. Triple Pythagoras itu bukan hanya sampai kalau P-nya 5 dan Q-nya 3 ya, tapi dilanjut terus tetap bisa dipakai. Jadi sangat banyak triple Pythagoras. Penjelasan kali ini semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.